Warisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Warisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, beliau mengatakan yang artinya ketika tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat kenabian, maka tidak ada kemuliaan yang dapat mengalahkan kemuliaan para pewaris derajat kenabian tersebut, yaitu para ulama. Pengertian pewaris para nabi dalam hadis itu adalah pewaris ilmu para nabi, bukan pewaris darahnya para nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya, rawahul Bukhari. Ulama adalah pewaris para nabi. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya Bahwa tidak ada penjelasan satu orang habib yang jahil lebih utama dari 70 orang alim yang bukan habib. Karena ayat dan hadis tidak ada satupun yang menjelaskan secara sharih atau jelas terkait keutamaan satu orang habib dibandingkan seorang alim. Tetapi kalau ada yang memahami itu berdasarkan hadis sekalipun, tentu akan menabrak ayat 11 dari surat Al-Mujadalah tersebut. Tetapi tidak kita temukan antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah saling bertentangan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Al-qaili fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan dan bisa menjadi penyebab seseorang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmu yang dimilikinya. Namun juga harus diperhatikan dari mana ilmu itu didapatkan, kepada siapa seseorang harus menuntut ilmu. Tentunya harus kepada seseorang yang menguasai ilmu atau kepada seorang alim, agar ilmu yang didapatkan tidak menyesatkan di kemudian hari. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa belajar
pada satu orang habib yang bodoh lebih utama daripada belajar pada 70 orang ulama atau kiai. Pernyataan seperti itu bisa dikatakan pernyataan yang super bodoh, bisa mengarah pada penyesatan umat, sangat berbahaya, seperti bisa ular kobra yang mematikan nalar umat untuk menuntut ilmu. Saudaraku sekalian, oknum penceramah yang mengatakan pernyataan seperti di atas tentu perlu ada tanggapan agar umat bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang lurus, dan mana pula yang sesat. Umat perlu diarahkan dan diberikan penjelasannya sesuai dengan fakta kebenaran, hujjah, bahkan disampaikan secara logis dan rasional agar supaya umat tidak salah arah dan tersesat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha waspada apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadalah 11. Saudaraku sekalian, ayat di atas mari kita fahami sesuai mengikuti pemahaman seorang ulama yang dijelaskan dalam tafsir Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas halaman 346, yang dijelaskan bahwa pada kalimat wallazina utul ilma ay u'tul ilma ma'al iman darajatun fadail fil jannah fawqa darajatil lazina utul iman bighairi ilmin izil mu'min al-alim afdal minal mu'min allazi laysa bi'alim. Dalam tafsir di atas dijelaskan lafal utul ilma adalah u'tul ilma ma'al iman, yaitu diberikan ilmu disertai keimanan. Sementara lafal darajat ditafsiri dengan fadail, yakni keutamaan-keutamaan nanti di surga, mengungguli derajatnya orang beriman tanpa ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu begitu jelas menafsiri ayat 11 dari Al-Mujadalah. Orang yang berilmu disertai iman lebih utama dari orang beriman tanpa ilmu. Allah pun berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Az-Zumar ayat 9. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh dua imam hadis sekaligus, yang bunyinya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, al hadis au kama qala, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Al-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian, lafal man itu berlaku kepada siapapun yang Allah kehendaki, meski terlahir dari darah orang biasa. Jika orang tersebut diberi kemampuan untuk memahami agama, itu artinya Allah sudah memberi kebaikan yang lebih kepadanya. Saudaraku kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, beliau mengatakan yang artinya ketika tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat kenabian, maka tidak ada kemuliaan yang dapat mengalahkan kemuliaan para pewaris derajat kenabian tersebut, yaitu para ulama. Pengertian pewaris para nabi dalam hadis itu adalah pewaris ilmu para nabi, bukan pewaris darahnya para nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya, rawahul Bukhari. Ulama adalah pewaris para nabi. Dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud yang lebih utama di antara kita adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, bukan mereka yang memiliki darah mulia. Karena jika dilihat darah keturunan mulia tidak menjamin jadi mulia. Tapi dengan ilmulah kemuliaan itu didapatkan. Ta'allam falaisal mar'i yuladu 'aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada seorang terlahir sebagai orang alim, dan tidak sama orang yang mempunyai ilmu seperti orang yang bodoh. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada penjelasan satu orang habib yang jahil lebih utama dari 70 orang alim yang bukan habib. Karena ayat dan hadis tidak ada satupun yang menjelaskan secara sharih atau jelas terkait keutamaan satu orang habib dibandingkan seorang alim. Tetapi kalau ada yang memahami itu berdasarkan hadis sekalipun, tentu akan menabrak ayat 11 dari surat Al-Mujadalah tersebut. Tetapi tidak kita temukan antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah saling bertentangan. Kalaupun ada yang mengada-ngada, itu artinya tengah diucapkan oleh para pencoleng agama sekaligus perusak Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah, inayah, mendapatkan petunjuk, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua selalu ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, dijauhkan dari kesesatan. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.